Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung Pintu Selatan dan pada perjalanan kali ini di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 merupakan perjalanan perdana kereta api Sangkuriang. Dan pada perjalanan kali ini spesial, saya akan menuju ke Ketapang dengan kereta api Sangkuriang dan akan mencoba perjalanan kereta kelas termewah yaitu kereta Sangkuriang Compartment Suites yang menjadi kereta termewah dan juga sekaligus termahal di Indonesia saat ini. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Sangkuriang Compartment Suites dari Bandung menuju ke Ketapang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang lagi bareng sama Mas Fahmi nih. Dia yang jaga Luxury Lounge. Tapi saya baru turun lokal, jadi mesti check-in dulu, Mas. Check-in dulu, nanti kita bantu check-in, oke? Mutasi ya dari Gubeng ke Bandung. Mantap, balik rumah dia. Balik rumah ini. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di stasiun Bandung Pintu Selatan pada siang hari ini. Kalau dilihat-lihat, area stasiun Bandung itu cukup mendung, teman-teman. Tuh, tapi ke arah timur masih ada yang cerahnya dikit. Nah, untuk stasiun selatan biasanya digunakan oleh penumpang kereta lokal Bandung Raya. Kalau kebanyakan penumpang kereta api jarak jauh biasa check-in itu di stasiun Bandung Pintu Utara. Ini cukup ramai ya di stasiun Pintu Selatan. Saya naik kereta kompartemen, jadi kita mendapatkan akses ruang tunggu khusus di Luxury Lounge. Kita mampir dulu sebentar ya. Misi Mas. Nih, ayo Milu. Sudah saya foto kan? Silakan saya. Ya, makasih ya. Makasih Kak. Jadi salah satu keuntungan apabila teman-teman naik kereta kelas mewah seperti kereta kompartemen, panoramik, priority, luxury, dan lain-lain bisa mengakses ruang tunggu eksklusif di stasiun keberangkatan. Kalau nggak salah ini tuh adalah peresmian perdana juga untuk Luxury Lounge di stasiun Bandung. Walaupun Argo Wilis Panoramik dan lain-lain itu sudah lama beroperasi, tapi lounge ini baru ada ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Kita coba. Sekarang saya ambil siomay dan juga ambil cemilan ya, buat ganjal perut sebelum berangkat. Bismillah. Siomaynya enak, mantap. Penumpang kompartemen suite sekarang ini saya nggak sendirian. Ternyata ada Mas Alam, ada Mas Zikri, dan juga ada Mas Aldian. Mau ke Bandung lagi ya? Ini yang lihat proses pemasangan lokomotif rame banget teman-teman. Gokil. Sekarang kita langsung masuk aja kali ya. Kereta kompartemen ada di bagian depan teman-teman. Misi Mbak. Oke, terima kasih. Nomor 5. Ya. Hey, nomor 5A. Oke, di sini ya. Iya betul. Terima kasih Mbak. Ini tiba-tiba ada Mas Risang, ada Mas Taufik, sobat perdana KB ini. Mas Bobby. Anda lagi. Anda lagi. Alun-alun Ngawi. Kehidupan berdunit hangat, suasana yang damai dan bersama. Lalu benteng Museum Trim menjadi pengingat perjalanan peradaban manusia. Akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Ketapang. Ini lagi ada sapa pelanggan ya dari Bapak Direktur Utama PT KAI dengan pelanggan kereta. Ada Kang Deden. Ini udah jam 14 lebih 40 menit. Sebentar lagi keretanya bakal berangkat ya teman-teman.
Asli ini bener-bener rame banget. Gokil. Bapak bagaimana dengan tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah? Baik. Spesial menyambut kedatangan Bapak di kereta api Sangkuriang kompartemen ini. Setelah ini kami akan membagikan untuk welcome drinknya. Spesial kami ada fresh juice dari Rejuve dengan 2 varian Bapak. Untuk variannya kami ada varian Asian Green, campuran bayam timun, nanas dan juga apel. Dan untuk yang kedua kami ada varian Tropic Golden, nanas jeruk, wortel beserta kunyit Bapak. Berkenan yang mana? Yang tropical aja, Mbak. Tropik aja. Baik, terima kasih Bapak, ditunggu sebentar ya. Mengucapkan selamat datang di kereta api Sangkuriang yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 16 jam 7 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Kereta api Sangkuriang merupakan kereta api yang baru saja diluncurkan hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 1 Mei 2026. Nama dari Sangkuriang diambil dari salah satu cerita rakyat Jawa Barat yang mengisahkan seorang laki-laki yang sakti. Kereta ini melayani perjalanan dari stasiun Bandung menuju stasiun Ketapang Banyuwangi dengan rute melewati Tasikmalaya, Kroya, Yogyakarta, Madiun, Surabaya Gubeng, Jember sampai dengan stasiun Ketapang dan menjadi kereta api dengan jarak tempuh terpanjang kedua di Indonesia saat ini, yakni sekitar 1002 km setelah kereta api Blambangan relasi Pasar Senen Ketapang PP. Perjalanan saya hari ini dengan kereta api Sangkuriang dari Bandung menuju Ketapang akan ditempuh selama 16 jam 7 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Ketapang pada pukul 06.52 waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Dalam satu rangkaian kereta api Sangkuriang memiliki 3 kelas layanan. Ada kereta kelas premium dengan harga tiket sekitar 500 ribuan, lalu kereta kelas eksekutif dengan harga tiket 750 ribuan, dan yang terakhir, ada kereta termewah di Indonesia saat ini, yaitu kereta kompartemen suites dengan harga tiket sekitar 2,5 juta rupiah atau 2.500.000 rupiah. Untuk semua pelanggan kereta api, terima kasih. Kita lewat di stasiun Rancaikek ya. Masih sedikit tidak percaya. Sekarang ada kereta kompartemen yang lewat sini, teman-teman. Wow. Untuk meletakkan di sampingnya Pak. Boleh, Mbak. Traveling to a new place abroad is now easy. Traveling solo or with friends will still feel joyful and enjoyable. Find the iconic landmark as a historical story. Ya, terima kasih ya, Mbak. Listening to a piece of beautiful and captivating music. Izin memperkenalkan
Saya Amelia Cantika sebagai pramugari yang bertugas hari ini Bapak. Dengan senang hati saya siap membantu dan juga memastikan kenyamanan Bapak selama dalam perjalanan kali ini ya Pak. Dan bersama saya hari ini ada rekan saya, Ismah dan juga Rega. Untuk Bapak apakah sudah familiar dengan tempat duduknya? Sudah, Mbak. Sudah? Baik, Bapak saya izin jelaskan mengenai tahapan makan dan minum untuk hari ini ya Pak. Untuk makan minumnya nanti akan kami sajikan dalam tray set menu dengan 2 tahapan. Nanti di tahapan yang pertama akan kami awali dengan appetizer. Untuk isiannya nanti terdapat bread multigrain with butter, ada juga garden salad dan juga ada choco chips cookies in it. Untuk garden saladnya nanti akan dilengkapi dengan dressing Bapak. Untuk dressingnya berkenan menggunakan yang Caesar atau yang wijen sangrai Bapak. Pakai yang wijen sangrai. Wijen sangrai saja. Baik. Lalu untuk selanjutnya nanti akan kami lanjutkan dengan menu hidangan utama Bapak. Untuk hidangan utama hari ini kami spesial ada 2 menu Bapak. Untuk menunya kami ada internasional menu, yaitu ada grilled chicken, truffle sauce Bapak. Untuk kondimennya nanti terdapat grilled chicken, ada mix wortel beserta pink cheese, ada tomatnya juga, dan juga ada kentang Bapak yang dilengkapi dengan truffle sauce beserta saus sambal. Dan untuk yang kedua kami ada Indonesian food, yakni ada sop buntut rica dan nanti dilengkapi dengan nasi, ada sop buntut beserta kuah, ada acar emping beserta sambal Bapak. Berkenan yang mana untuk hidangan utamanya? Mau yang sop buntut aja, Mbak. Sop buntut aja. Baik Bapak, lalu nanti setelah hidangan utama akan kami seduhkan untuk minuman panasnya. Untuk Bapak berkenan sama kami seduhkan teh atau kopi Bapak? Kopi aja, Mbak. Kopi aja, baik. Untuk kopi kami ada 2 varian Bapak. Ada Arabica Gayo dan juga Robusta Bali. Berkenan yang mana? Yang robusta. Robusta Bali saja. Baik. Akhirnya ada kesempatan lagi untuk mencoba kereta kelas compartment suites. Ini merupakan kereta termewah di Indonesia saat ini. Dan sekarang ada kereta dari arah Bandung dengan kereta semewah ini. Teman-teman bisa lihat, ini udah kayak kamar tersendiri untuk saya selama 16 jam ke depan dari Bandung menuju ke Ketapang. Dan setelah kereta berangkat, tadi itu kami menghampiri, menjelaskan bahwa kereta kompartemen ini fiturnya apa saja, lalu dikasih tahu juga nanti akan disediakan makan, minum, dan lain-lain. Sehingga untuk perjalanan naik kereta kompartemen suites, karena kereta termewah, sudah pasti full service. Ini dapat juga ya hot towel, tapi udah dingin karena dari tadi teman-teman. Oh, parfumnya ini enak, wangi banget. Selain ada hot towel, kita juga dapat welcome drink. Welcome drinknya dari Rejuv. Nah, ini salah satu jus yang terkenal dan harganya juga premium. Udah coba, bismillah. Wow. Selalu amazed ya ketika naik kereta mewah, apalagi kereta kelas kompartemen yang notabene sebagai kereta termewah di Indonesia saat ini. Kita nikmati perjalanan selama 16 jam dari Bandung ke Ketapang dengan kereta termewah. Setelah lepas dari stasiun Cicalengka menuju ke arah Tasikmalaya, ini merupakan salah satu jalur ekstrim di Indonesia yang dimana kontur tanahnya akan terus naik turun, lintasan berkelok-kelok sampai dengan nanti ketinggian 880 mdpl. Sekarang ini tengah melintas di stasiun Nagreg dan ini merupakan stasiun kereta api dengan elevasi tertinggi yang masih aktif saat ini.
0,5 nggak jelas. Setelah cukup lama follow-followan, sekarang bertemu juga dengan Mas Edo ya. Iya, halo, namaste. Wah, ini mah TikToker terkenal guys. Sumpen. Enggak lah, mana ada sampai ada. Mas, sampai mana Mas? Sampai ke Tapang. Dan nyampe ke Tapang, balik lagi balik ke Surabaya Kupermati. naik yang sama juga. Mantap. Pindah kosan. Sekarang juga besok di 4B. Oh, naik kompar juga besok. Kamar juga ya. Wah, gokil Mas ini. juga? Oh, enggak, aku Oh. pulang premium. Oh, tapi ke sampai Bandung. Sampai Bandung. Anak-anak bareng anak-anak Bareng. di premium. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:18. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bumi Waluya. Ternyata rame banget yang naik kereta api Sangkuriang. Banyak juga yang turun tuh. Oke, tuh pada masuk lagi. Masuk. Yo, berangkat. Berangkat kembali nanti berhenti di CPD. Orang pada belum naik. Cipende. Belum pada naik. Sakti semua wajib berhenti. Perjalanan perdana Sangkuriang dipadati teman-teman rail fans. Kapan lagi ya Bumi Waluya banyak penumpang pada turun, hunting dulu. Oleh pisan euy, Itu pasti petugasnya kaget itu. seramai ini. Sekarang sudah
tiba di stasiun Cipende ya. Tadi tiba itu pukul 16:37 menit. Di sini bertemu dengan kereta api Argo Wilis dari arah Surabaya Gubeng tujuan ke arah Bandung. Kalau Argo Wilis bawahnya kelas panoramik ya. Dan penumpang kereta api Sangkuriang udah rame banget cuy yang turun. Buset. Kita perasaan orang dari daerah yang sama kok jarang banget ketemu ya. Pemberhentian kereta api Sangkuriang di stasiun Cipende ini sekitar 14 menit ya, dimulai pukul 16:38 menit sampai dengan pukul 16:52 menit. Karena jadwalnya di sini harus tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dan juga kereta api Pasundan, sama-sama kereta dari arah Surabaya menuju ke Bandung. Dan karena berhentinya cukup lama di sini, teman-teman bisa lihat tuh, wow pada jajan semua, gokil. Mantap ya penumpang Sangkuriang hari perdana. Udah masuk akal. Sekarang kereta api Sangkuriang sudah berangkat lagi dari stasiun Cipende, on time ya, pukul 16:52 menit. Harusnya bersilang dengan Pasundan, namun nampaknya Pasundan itu ada keterlambatan, sehingga mungkin nanti bertemunya di Cirahayu teman-teman. Aku udah kenal Mas Adi di Facebook udah lama. Ya kamu orang yang lagi rekam. Lewat di stasiun Cirahayu, terus bertemu dengan kereta api Pasundan ya. Cuman sayang banget untuk kaca di kereta kompartemen generasi kedua benar-benar lebih gelap dibandingkan dengan kereta kompartemen generasi sebelumnya teman-teman. Tuh, kalau ditempel ini baru kelihatan. Nah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:32 menit, sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang naik turun di Tasikmalaya ternyata rame banget teman-teman, gokil. Memang penumpang Tasik itu selalu rame ya, terutama kereta-kereta yang mau ke arah Bandung dan juga kereta ke arah Jogja. Untuk kereta kompartemen hari ini, saya mendapatkan di armada T100902 SBI, yang artinya kereta kelas tidur dan tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, pertama dinas di 2009 dan urutan kedua serta kepemilikan depo Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk kereta kompartemen ini awalnya merupakan kereta kelas eksekutif biasa yang digunakan oleh kereta api Gajayana, disulap di Balayasa Manggarai dan jadi kelas baru, kereta termewah di Indonesia. Di sini ada ACTS, tegangan dari pembangkit kerangkaian, lalu ada juga BK, berat kosong 39.800 kg atau 39,8 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 5 bulan 9 2009. Sekarang tuh jam 17:44 menit ya. Hitungannya sebentar lagi maghrib. Tapi kalau di dalam kereta kompartemen, ini rasanya udah benar-benar gelap banget teman-teman. Padahal aslinya di luar tidak segelap ini ya. Dan saya rasa untuk kaca di kereta kompartemen generasi kedua lebih gelap sedikit, karena kalau di generasi pertama masih menggunakan tirai otomatis gitu ya, sedangkan kalau untuk di kereta generasi kedua kompartemen, nah ini ada tombol, ketika ditekan kacanya bakal kayak gini tuh. Yang satu ini admin Alpha RP lagi live di YouTube. Yang ini admin KAI 121 lagi live di TikTok. TS punya apa? Enggak, ini kan TS baru. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, sekarang waktu menunjukkan pukul 18:17 menit. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar. Di sini normal untuk naik turun penumpang dan barusan itu ada pergantian kru ya. Tepatnya pergantian masinis.
dan ada juga pergantian kondektur. Untuk stasiun Banjar merupakan salah satu stasiun besar di ujung wilayah Jawa Barat, dan nanti pemberhentian selanjutnya sudah memasuki wilayah Jawa Tengah, yaitu stasiun Kroya. Ya, makasih ya Mbak. Sekarang ini udah jam 18.37 ya. Tadi saya sudah request untuk makanan mulai di-serve setelah maghrib atau sekitaran jam setengah 7 teman-teman. Sekarang ini sudah memasuki waktunya menikmati appetizer. Ada roti, lalu ada juga salad dengan dressing wijen sangrai, dan di sini kayak ada kue gitu ya. Jadi untuk perjalanan dengan kereta kompartemen suite, kereta termewah ini teman-teman tidak perlu lagi memikirkan untuk makan apa, karena kita semuanya sudah dapat ya, termasuk dengan makanan pembuka, makanan besar, dan juga makanan penutup. Kalau makanan penutup mungkin ini ya teman-teman, ada kue gitu. Memasuki appetizer, di sini dapat salad dan juga ada cutlery set. Cutlery set ini ada garpu dan juga ada pisau. Kita coba dulu ya. Dari mulai ini ya nih, salad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Segar banget. Rasanya fresh. Terus untuk dressingnya juga pas ya. Nggak kebanyakan dan nggak juga terlalu sedikit. Terus ada juga roti, kita dikasih butter juga teman-teman. Butternya terpisah kayak gini ya. Terus biasanya butternya tinggal diolesin doang. Pakai tangan aja ya, biar lebih gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari rotinya. Rotinya enak juga ya. Di luarnya itu kering, agak sedikit crispy, dan di dalamnya masih fluffy. Mantap. Kita icip dulu juga ya untuk ini nih. Ini sepertinya brownies teman-teman. Bismillah. Bener, mirip-mirip kayak brownies gitu. Enak. Kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.30. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Di sini masuknya lambat sekitaran 5 menit ya teman-teman. Harusnya berhenti itu dari 19.25 sampai dengan 19.27. Stasiun Kroya merupakan stasiun yang besar dan juga stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Di sini sudah memasuki Kabupaten Cilacap dan juga ada 2 pertemuan jalur. Kereta api Sangkuriang dari arah kiri, dari Bandung, Tasikmalaya, Banjar, dan ada juga percabangan dari arah kanan, yaitu dari arah Cirebon dan juga Purwokerto. Oke, makasih ya Mbak. Selamat menikmati Bapak. Sudah jam 19.39. Tadi saya udah request sama Mbak Prami untuk hidangan kali ini disajikan setelah lepas Kroya seperti itu. Dan sekarang juga di hadapan saya sudah ada satu menu, yaitu sop buntut. Nah, untuk sop buntut ini salah satu menu pilihan, dan ada juga satu menu lainnya yaitu grill ayam atau menu western ya. Saya pilih Indonesian food aja teman-teman, karena makanan Indonesia itu tetap yang the best. Kurang lebih seperti ini ya untuk menu makan malamnya. Di sini ada buntut bakar dan kuahnya dipisah. Sopnya ada di sini teman-teman. Lalu ada satu porsi nasi. Untuk porsi nasinya memang tidak terlalu besar ya. Ada juga emping, acar, dan ada jeruk untuk pelengkap, serta ada sambal juga. Dari presentasinya bagus ya, menarik banget. Sekarang kita coba ya untuk nasi sop buntut. Di sini dapat cutlery set lagi, ada garpu, sendok, dan juga ada pisau. Nah, kita coba dulu dari kuahnya. Untuk menu makanan kuah di kereta biasanya enak teman-teman. Ini aromanya aja udah bener-bener wangi.
Di sini ada wortel, terus ada kentang juga, seledri dan daun bawang. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bener ya, untuk makanan berkuah di kereta. Selama saya naik kereta kompartemen, itu tuh bener-bener enak banget. Terakhir saya naik kereta kompartemen, menunya tom yum dan bener-bener enak juga. Sekarang kita coba dulu ya, untuk dari buntutnya sendiri. Untuk buntutnya itu bener-bener lembut banget, tinggal digeser-geser dikit, udah lepas teman-teman. Karena buntut juga salah satu bagian daging yang berlemak ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dagingnya lembut banget, benar-benar kayak bukan makanan di kereta, saking empuknya. Dan rasanya cukup pedas. Untuk saya sih nggak pedas-pedas banget ya, tapi bagi sebagian orang saya yakin ini lumayan pedas. Kalau nasi sih nggak begitu banyak teman-teman, porsi kecil. Mungkin bagi sebagian orang juga yang biasa dengan makan porsi besar bakalan kurang. Setelah makan dagingnya sama nasi terus sama kuah, enak banget. Jadi setelah selesai makan malam, ini masuk ke servis terakhir, yaitu minuman. Nah, minuman ini ada teh, ada juga kopi, teman-teman bisa request. Nah, kayak gini ya kopinya. Ada gula merah, ada creamer juga, bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Terus ada juga satu biskuit untuk pelengkap ya. Kita coba dulu dari biskuitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kali saya naik kereta kompartemen, biskuitnya itu lebih besar teman-teman. Tapi rasanya sama-sama enak kok. Kita coba kopinya ya. Bismillah. Segar. Cocok buat nemenin untuk bergadang malam ini. Sekarang ini jam 20 lebih 22 menit ya. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Sudah berada di Kabupaten Purworejo. Pemberhentian di Kutoarjo terlambat sekitar 4 menit. Dan jadwalnya nanti berangkat lagi pada pukul 20 lebih 32 menit. Jadwalnya berhenti di sini itu sekitaran 15 menit ya. Ada pengisian air untuk tangki toilet di kereta. Dan kabarnya di sini juga akan ada proses pengisian bahan bakar atau HSD. Itu dia teman-teman. Ada proses pengisian bahan bakar ya atau HSD. Tuh. Jadi karena perjalanan kereta api Sangkuriang ini memakan waktu 16 jam, jadi harus diisi bahan bakarnya di tengah perjalanan. Stasiun Kutoarjo juga memiliki depo tempat penyimpanan kereta ya, di area sebelah sini tuh. Dan juga ada depo lokomotif di sana. Perjalanan kereta api Sangkuriang hari perdana ini banyak banget rekan-rekan rail fans. Gokil. Restorasi nih dibayar. Tiap berhenti pada turun dulu ya. Ini udah persiapan berangkat lagi. Biar sambungan akordeon adalah sambungan yang pengendara atas bawah samping kanan kiri. Jadi kalau hujan tidak boleh dalam kabin penumpang. Untuk sambungan pada kereta kompartemen dan juga kereta kelas eksekutifnya, ini sudah menggunakan tipe akordeon ya. Dan sambungan ini lebih baik untuk meredam suara dari luar supaya tidak terlalu berisik, ditambah lagi juga ketika kondisi hujan lebat, airnya tidak akan masuk sampai ke dalam. Sekarang ini jam 20 lebih 40 menit, sudah berangkat dari stasiun Kutoarjo. Menurut saya pribadi untuk jalur Kutoarjo Jenar yang memang berisik banget di dalam kabin tempat duduk kereta kompartemen suites ini, peredam suaranya terbilang bagus banget, dikarenakan untuk pintu tertutup semua dimulai dari pintu kabin saya untuk ruangan dan juga pintu di bordes belakang tadi ya teman-teman. Gokil sih. Tiba di stasiun Yogyakarta. Hati-hati Mas Admin.
Berangkat. Gak kerasa ya, ini mau berangkat lagi teman-teman. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Tugu ya, pukul 21:24. Ini lagi ada acara apa coba? Rame-rame di sini. Ini tempat duduk persiapan pengajian. Iya. Imam jamaahnya udah datang. Imam Gus Laude. Jika disu juga. Berarti nanti ya jam 9:30 pengajian Gus Laude di Kereta Makan, oke? Ini di Kereta Makan sekarang mau jam 10 malam, tapi tetepan masih rame banget, masih waiting list parah teman-teman. Gokil ya. Ini Bapak Kevin. Katanya nggak ngikut loh dia. Iya, dia udah bilang kemarin katanya nggak ikut atau Bohong banget ya. Ini lagi nunggu, siapa tahu dapat giliran teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:06. Sudah berangkat kembali dari stasiun Solo Balapan. Berhenti di sini bentar banget ya, cuman sekitaran 3 menit doang teman-teman. Ini Gus Laude-nya udah datang nih. Ayo Gus Laude, bisa dimulai ya Gus. Ayo Gus, mari pimpin Kajian hari Jumat. Ayo Gus. Lihat banget ini kamera. Iya langsung. Katanya meriang-meriang tetap jalan juga ini demi kajian Jumat ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:09. Kereta api Sangkuriang yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Sudah tiba di pusat dari area Daop 7. Pemberhentian di Madiun normalnya itu 5 menit. Dari pukul 23:08 sampai dengan pukul 23:13. Berarti ada keterlambatan 1 menit ya dari kereta api Sangkuriang. Mode malam sudah dinyalakan di kereta kelas eksekutif ini teman-teman. Lumayan redup ya. Tadi juga penumpang yang naik turun di stasiun Madiun cukup banyak. Nah, untuk rangkaian kereta eksekutif stainless steel diproduksi di PT Inka Madiun. Tepatnya ada di sebelah sana ya, di seberang. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kereta kompartemen suites pada KA Sangkuriang. Dan ini merupakan kereta termewah di Indonesia saat ini. Untuk satu kereta terdapat 16 kabin kompartemen yang bisa diisi satu orang dalam satu kabin. Otomatis untuk kereta ini kapasitasnya hanya 16 tempat duduk saja. Nah, saya sekarang kursinya di kabin nomor 5A. Kurang lebih kayak gini. Di sebelah sini ada saklar untuk membuka tutup pintunya ya. Dan setelah pintu ditutup, ruangan ini menjadi ruangan private untuk saya pribadi selama 16 jam. Mantep banget. Dari segi ruangan, ini udah leluasa, bebas untuk bergerak. Kursinya juga nyaman banget, bisa di-set ke mode tempat tidur. Nanti kita cek ya. Lalu di sini terdapat sebuah AVOD, audio video on demand, yang terkoneksi dengan layar monitor yang besar di sini. Jadi kita pengoperasian sambil duduk, nonton bisa di sini ya teman-teman. Ditambah lagi, di sini itu ada beberapa fitur. Contohnya ada remote. Di sini untuk ngatur pendingin ruangan. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan
mau AC yang biasa aja atau AC yang paling dingin. Sesuai dengan urutan ya. Nomor 3 itu AC yang paling dingin. Terus di sini juga ada tombol untuk mengatur lampu. Bisa dimatiin sesuai dengan keinginan. Cakep banget kan? Selain lampu yang ada di remote sini, di sini juga ada untuk mengatur lampu dimmer. Jadi kalau misalkan kita putar-putar, bisa dimatiin teman-teman. Nah, kayak gini. Sehingga bisa lebih redup lagi ya. Nyalain lagi. Lalu di sebelah sini ada tombol untuk monitor, ada juga untuk mengatur kaca. Apabila kaca normal, bisa dilihat ya, tuh lampu-lampu, tapi ketika saya tekan, udah sedikit lebih gelap kayak gitu. Jadi pengganti tirai. Di sini juga ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Lalu yang namanya kereta kompartemen udah pasti bebas lonjoran. Di depan situ ada tong sampah juga ya. Untuk membuang sampah kita dapat bantal. Selain bantal, ini ada juga selimut. Selimutnya tebel banget teman-teman. Tuh. Sekarang kita mulai cek untuk fitur pada kursi ya. Di sini bisa digeser ke belakang, lalu akan muncul meja lipat. Nah, meja lipat ini bisa digunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop kayak gini. Tuh. Selain meja lipat, ada juga tombol yang apabila ditekan, ini akan ada yang keluar seperti cup holder untuk nyimpen botol minuman. Untuk mengatur fitur pada kursi, ada di layar sebelah sini ya. Kita tinggal swipe to unlock aja. Teman-teman bisa lihat, di sini ada untuk mengatur kerebahan kursi, lalu untuk mengatur leg rest, mengatur maju mundurnya kursi. Ada juga untuk ventilasi. Jadi kayak ketika kita aktifkan, kursinya ini mengeluarkan hawa yang dingin. Bisa juga mengeluarkan hawa yang hangat. Ada juga untuk fitur kursi pijat. Wah, mantep banget sih. Ini salah satu fitur yang nggak ada di kereta lainnya. Hanya eksklusif di kereta Compartment Suites. Ini saya lagi ngatur untuk leg rest ya. Tuh. Di sini juga kita bisa maju mundurin kursinya ya. Tuh. Kursinya lagi maju ke depan teman-teman. Supaya bisa direbahkan dengan maksimal. Mentokin aja. Terus kita mundurin. Tuh. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman, ketika kursinya di set ke mode tempat tidur, benar-benar kayak flat bed. Enak nih kalau teman-teman mau tiduran selama di perjalanan. Untuk fasilitas toilet pada kereta Compartment Suite ini ada di satu sisi ruangan saja ya. Dan untuk toilet ada di kursi dekat dengan nomor 8A. Kita buka dulu ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih untuk toiletnya. Cara menguncinya 2 kali diputar ke kanan. Oke. Baru terkunci ya, teman-teman. Kurang lebih untuk luasnya kayak gini. Lumayan leluasa. Di sini ada cermin yang ukurannya gede banget. Ada wastafel juga. Tuh, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada toilet seat cover buat di sini ya. Lalu untuk toiletnya sendiri sudah menggunakan tombol elektrik untuk menyiram dan lain-lain. Di sini ada sabun, lalu ada juga hand dryer, pengering tangan, ada tisu, klosetnya sudah pasti kloset duduk, ada tisu lagi, dan di sini ada jet shower. So, mengalir dengan normal ya. Terus ada flash juga di sini teman-teman. Untuk kereta api Sangkuriang ini kecepatan operasional maksimumnya ada di angka 110 km per jam ya. Sehingga kereta api biasanya berjalan di angka 105 sampai dengan 110. Walaupun tidak mencapai 120 km per jam ya, tapi tetap rasanya ngebut banget teman-teman. Bahkan dari segi waktu tempuh, kereta api Sangkuriang dengan kereta api Mutiara Selatan rasanya lebih cepat Sangkuriang dikarenakan pemberhentian kereta ini yang lebih sedikit. Sekarang ini jam 01:13 ya, persiapan masuk di stasiun Surabaya Gubeng karena keretanya akan berputar haluan. Jadi saya mau
ngeset dulu. Mau saya bantu? Oh, boleh, Mbak. Terima kasih ya. Ini Mbak Praminya lagi memutar kursi. Di Surabaya Gubeng ini akan ada proses perpindahan haluan lokomotif. Yang semula lokomotifnya ada di depan sana akan berpindah ke belakang. Sekarang ini lokomotifnya udah terlepas ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja balik ke arah sana supaya bisa lihat proses pemasangan lokomotifnya lagi. Untuk perjalanan kereta api Sangkuriang berhenti di stasiun Surabaya Gubeng itu mulai pukul 01 lebih 12 menit dan akan berangkat lagi pukul 01 lebih 37 menit. Normalnya berhenti di sini 25 menit ya teman-teman, karena ada proses perpindahan haluan lokomotif. Yang semula kereta premium 3 ada di jajaran paling belakang, sekarang akan menjadi tepat berada di belakang lokomotif. Yang semula kereta pembangkit dan kereta kompartemen paling depan, sekarang akan menjadi di paling belakang. Stasiun Surabaya Gubeng juga menjadi stasiun besar di kota Surabaya untuk kereta api di jalur lintas selatan ya. Halo, ada Kak Ian ini yang punya Surabaya. Apa kabar? Selamat datang. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang ini akan dipasangkan kembali lokomotifnya dengan rangkaian kereta. Dan yang hunting rame banget. Ini mungkin banyak rail fans yang memang perjalanan full trip teman-teman dari Bandung ke Ketapang. Bahkan ada juga beberapa yang naik dari Jogja, lalu dari arah Surabaya. Ternyata lokomotifnya ganti ya. Jadi CC 206 1385 Depo Induk CPN. Oke, lokomotifnya udah terpasang kembali ya. Bisa dibilang untuk pemberhentian kereta api Sangkuriang di stasiun Surabaya Gubeng ini yang paling lama. Karena untuk perpindahan haluan lokomotif membutuhkan waktu yang cukup panjang. Normalnya aja 25 menit teman-teman. Sebentar lagi keretanya bakal berangkat ya, menuju ke arah Ketapang. Dan rencananya setelah berangkat Surabaya saya bakal istirahat. Sekarang jam 01 lebih 38 menit ya. Berangkat lagi dari stasiun Surabaya Gubeng, dan ternyata kacanya berembun teman-teman. Nggak bisa rekam keluar ya, jadi ngeblur. Lepas dari stasiun Surabaya Gubeng, rencananya saya akan menggunakan waktu untuk tidur. Udah set alarm juga sih di stasiun Jember sekitaran jam 4:30 pagi. Semoga nggak kebablasan ya. Bagusnya lagi naik kereta api Sangkuriang masih bisa menikmati keindahan alam nanti di Daop 9, mungkin di sekitaran Kalisat gitu teman-teman. Karena untuk wilayah Jember mulai terang sekitaran jam 5 pagi. Enaknya di kereta kompartemen, kita bisa atur kursinya ini sesuai dengan kenyamanan. Mau diatur ke flatbed bisa, ataupun juga kerebahannya mau seberapa mundur kayak gitu. Nah, kalau saya sih biasanya nggak terlalu flatbed ya. Cukup rebah, tapi nggak sampai yang datar banget gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gini, bisa selimutan juga. Udah nyaman banget, bisa tidur, tinggal matiin lampu. Selamat tidur. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 04 lebih 36 menit. Baru saja tiba di stasiun Jember ya.
Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 05.04. Keretanya sudah berangkat dari stasiun Jember, dan memang untuk perjalanan kereta di Daop 9 Jember ini, terutama di wilayah Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi, biasanya sekitaran jam 5 pagi langit itu udah mulai agak terang ya teman-teman. Sehingga buat teman-teman yang mau request dibangunin jam berapapun, itu bisa banget. Saya udah request sebelumnya ke petugas yang berdinas, yaitu Prama ataupun juga Prami, kalau minta dibangunin sebelum keretanya tiba di stasiun Jember. Dan betul sekali, 10 menit sebelum keretanya tiba di Jember, sebelum ada announcer, pintu kabin saya sudah diketok, dibangunin kayak gitu ya. Lalu, untuk perjalanan kereta kompartemen, ini merupakan kereta termewah di Indonesia saat ini yang harga tiketnya bagi sebagian orang tidak murah atau terasa cukup mahal. Tapi untuk kereta kompartemen ini memang segmen pasarnya berbeda, mengutamakan bagi orang-orang yang ingin privacy dan juga kenyamanan yang rata kanan. Tidak memikirkan lagi harus makan apa dan lain-lain karena semuanya udah disiapin. Sehingga untuk harga tiket kereta kompartemen memang mencapai 5 kali lipat dari harga tiket kereta api kelas premium, dan juga 3 kali lipat dari kereta kelas eksekutif. Yang namanya ada rupa ada harga ya teman-teman. Dan kereta kompartemen juga menjadi kereta ternyaman sekaligus juga termewah saat ini. Cuman sayang banget, ini di kabin saya terasa AC itu cukup dingin. Padahal saya udah set untuk AC-nya ke mode paling rendah, tapi rasanya masih dingin banget sih. Nah, untuk selimutnya, seingat saya dulu di Argo Semeru ataupun juga di Direct Train, selimutnya itu lebih panjang, bisa mengcover badan saya dari atas sampai bawah gitu ya. Cuman untuk saat ini rasanya si selimut panjangnya sekitaran 1 meter lebih dikit gitu loh. Jadi ketika selimutan full kayak gini, kaki saya nggak kena selimut. Ya sometimes berasa agak dingin teman-teman. Itu aja sih minusnya. Sisanya so far berjalan dengan baik ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 05:42. Kereta api Sangkuriang telah tiba di stasiun Kalibaru. Kalibaru ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman, dan berbatasan juga dengan Kabupaten Jember. Saya nggak lihat penumpang naik turun sih, tapi mungkin banyak orang-orang yang sengaja turun doang ya. Suasana untuk stasiun Kalibaru bisa dibilang lumayan adem pada pagi hari ini karena cuacanya sedikit gerimis. Dan bisa dibilang untuk Kabupaten Banyuwangi dengan dataran yang cukup tinggi berada di wilayah sini ya. Karena di kereta kompartemen ini terdapat sebuah AVOD, audio video on demand untuk hiburan. Jadi pengoperasiannya ada di satu layar kecil tablet seperti ini teman-teman. Namun terkoneksi juga dengan monitor yang ada di depan atau televisi ya. Kita cek dulu, di sini tuh ada wifi. Namun wifi-nya sendiri menurut saya tidak terlalu kenceng ya. Kadang ada masanya kereta ini tengah di hutan, jadi koneksinya sedikit lemot. Semoga nanti ada improve ya, karena di era digital banyak banget orang-orang yang bekerja di dalam kereta sambil WFA ya, work from anywhere. Jadi ada beberapa menu juga seperti Live TV, Nextgo, YouTube, Mirror, dan lain-lain. Kita cek dulu dari Live TV. Nah, untuk Live TV ada beberapa saluran ya. Di sini ada Nextgo. Nextgo itu semacam beberapa tayangan, film, dan lain-lain. Namun, filmnya harus di-download dulu. Nih, ada beberapa film ya. Kita coba klik asal, salah satu. Harus di-download dulu. Nah, tinggal diklik aja. Untuk proses downloadnya lumayan ngebut loh. Ini filenya 180 mega. Untuk panjang durasinya 97 menit. Nggak nyampe 5 detik udah ke play. Nggak bisa dikencengin dah. Ya pokoknya inilah ya. Tuh. Ini bentuknya film. Beneran film banget. Tinggal nonton di sana. Dan apabila teman-teman mau mendengarkan AVOD, sudah dikasih juga headset. Nih, tinggal dicolokin aja ke belakang sini. Ada lubang kecil. Kalau misalkan ada yang bingung, Mas, ini kok colokannya gede banget, sedangkan colokan yang ada di sini kecil. Nggak perlu panik teman-teman. Ini tuh bisa dibuka ya. Tuh. Jadi ini tuh udah audio jack 3,5 mm baru bisa dicolokin ke sini ya. Nah, udah terkoneksi. Lanjut ke fitur YouTube. Nah, kita cek aja video sendiri supaya tidak kena copyright ya. Ini video naik kereta api Lodaya dan juga kereta api Mutiara Selatan yang sebelumnya saya upload. Karena hari ini naik kereta api Sangkuriang, perjalanan perdana dari Bandung menuju ke Ketapang, dapat juga bingkisan atau hadiah dari KAI seperti biasa. Apabila ada kereta-kereta baru pasti bagi-bagi souvenir gitu teman-teman. Di sini ada voucher rail point senilai Rp100.000 atau 1.000 rail point, bisa dipakai untuk diskon tiket kereta. Dan ada kode di sini, nanti bisa diinput ke aplikasi Akses by KAI. Ini goodie bag-nya aja gede banget tuh. Sini ada tulisan lagi, kereta api Sangkuriang. Ini isinya mungkin botol minum. Nah kan. Ada tambahan teh walini dan juga ada kopi ijen. Kereta api Sangkuriang, Bandung Ketapang. Di sini ada penjelasannya tentang kopi ijen dan juga teh walini. Lalu ada tumbler. Kereta api Sangkuriang, tulisannya dari Lock and Lock dengan volume 700 ml. Lumayan ya. Barusan dikasih tahu sama Mas Angga ya cara ngonikin mirrornya teman-teman. Tuh. Ini kamera HP saya. Bisa lihat juga di TV sana. Halo Mas Angga. Halo. Ini mas-mas ini ya. Kompartemen. Biasa kenal Mas Angga, mas-mas kompartemen. Boleh nggak sih? Nggak tahu. Nyampainya nanti-nanti aja. Kok cepet banget gitu loh. Bandung Ketapang nggak berasa ya? 16 jam loh padahal. Bagi Stasiun Ketapang, saya siapa Rahmat dan juga Pelanggan kami hormati, saya sesaat lagi kita Boleh, akan boleh. tiba di stasiun sini aja Mbak. Banyuwangi Kota.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banyuwangi Kota, siapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sorry agak berantakan ya Mbak. Keselamatan Anda membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Jadi barusan itu ada Prami menghampiri karena keretanya udah mau nyampe di stasiun Ketapang. Jadi dibagikan hot towel untuk lap muka supaya nggak kelihatan sumuk begitu 11 jam naik kereta kan, 16 jam. Wah, saya penasaran ini parfumnya apa. Coba buat teman-teman yang pernah naik kereta luxury kompartemen yang tahu parfum ini wanginya wangi apa, kasih tahu saya ya. Wanginya tuh kayak wangi jeruk nipis gitu loh. Nggak berasa ya, 16 jam loh. Sekarang udah jam setengah 7 pagi, keretanya mau tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Dan 16 jam naik kereta semewah ini, seenak ini, bener-bener nggak terasa. Kok udah mau nyampe lagi aja? Saking nyamannya kereta ini, saya rasa mau nambah perjalanan 2 hari pun nggak masalah sih. Oh ya teman-teman, ini salah satu fitur eksklusif juga yang ada pada kereta kelas kompartemen. Saya belum ngulik ya di kereta luxury ada atau enggak, cuman di sini ada fitur mirror. Nah, untuk fitur mirror ini kita harus masuk ke jaringan wifi-nya KAI dulu. Nih, KAI Play. Dan setelah nyambung di wifi, kita tinggal klik menu mirror. Setelah ready kayak gitu ya, ini kita tinggal tekan yang di sebelah sini, AirPlay. Suite nomor 5A AirPlay. Masukin kodenya 8291. Oke, sudah terkoneksi. Jadi layar HP kita terlihat di layar sini dan juga layar depan. Tuh. Sekarang udah jam 6:37 ya. Dan sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Berarti tandanya ini merupakan perdana kalinya kereta api Sangkuriang menginjakan roda di stasiun Banyuwangi Kota. Dulunya stasiun ini bernama Stasiun Karangasem. Dan sekarang karena lokasinya lebih dekat dengan area ramai di Banyuwangi, sehingga namanya diganti menjadi Banyuwangi Kota. Di stasiun Banyuwangi Kota kita bertemu dengan kereta api lain, yaitu kereta api Logawa dari Ketapang tujuan ke Purwokerto. Sekarang Logawa bawa kelas eksekutif juga ya, menjadi kelas campuran. Kereta api Sangkuriang adalah kereta baru yang melayani perjalanan dari kota Bandung menuju ke Banyuwangi. Dan dalam satu harinya hanya ada satu keberangkatan saja, baik dari arah Bandung ataupun juga dari arah Ketapang. Dalam satu rangkaian kereta api Sangkuriang memiliki 3 kelas layanan. Di antaranya yang pertama ada kereta kelas premium dengan harga tiket 500 ribuan. Yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket 750 ribuan. Dan yang ketiga ada kereta kompartemen suites dengan harga tiket sekitar 2.500 ribuan. Saat ini saya naik kereta kelas kompartemen, yaitu kereta termewah di Indonesia saat ini. Menjadi kereta terbaik milik PT KAI, harga tiketnya mencapai 5 kali lipat dari kereta kelas ekonomi dan juga 3 kali lipat dari kereta kelas eksekutif. Lalu dengan membayarkan harga tiket 2,5 juta rupiah, kita akan mendapat berbagai fasilitas. Yang pertama, ruang tunggu khusus di stasiun keberangkatan. Yang kedua, terdapat juga welcome drink termasuk snack. Yang ketiga, dapat juga makanan berat. Dan yang keempat, berbagai fasilitas kereta kompartemen ini sangat memanjakan penumpang, seperti ruangan yang private, kursi yang nyaman. Kursinya ini bisa diset menjadi kursi pijat, bahkan juga bisa diset menjadi tempat tidur.
Pokoknya selama di perjalanan, kita bisa beristirahat dengan nyaman. Lalu, dengan harga tiket 2,5 juta di kelas kompartemen, worth it nggak sih? Apabila dibandingkan dengan harga tiket kereta api Argo Semeru dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas kompartemen, harganya nggak terlalu jauh ya, tapi dengan durasi perjalanan mencapai 16 bahkan 17 jam. Saya rasa harga tiket kereta api Sangkuriang kompartemen ini masih lebih masuk di akal. Masalah worth it atau enggak itu tergantung masing-masing sih, karena memang kereta kompartemen ini memiliki segmen pasar tersendiri, terutama para sultan yang udah nggak mikirin harga dan ingin mengutamakan privasi serta kenyamanan. Bisa dikatakan layanan kereta kompartemen ini semacam layanan first class di pesawat, tapi versi kereta api. Petugas di kereta pun selama di perjalanan ramah ya. Mereka siap membantu apabila kalian memiliki keluhan selama di perjalanan. Pokoknya layanan bintang 5 di kereta api ya kelas kompartemen suites ini teman-teman. Kalau menurut kalian, kereta api Sangkuriang kompartemen worth it nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:54 ya. Kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang, ada keterlambatan 2 menit. Asli ya teman-teman, serius. Kalau naik kereta kompartemen, kereta yang mewah, kereta yang nyaman, perjalanan 16 jam menurut saya nggak berasa. Tiba-tiba udah nyampe aja di stasiun Ketapang. Bahkan kalau mau perjalanan 3 hari pun rasanya masih sanggup sih. Cuman sayang sekali ya, perjalanan saya di kereta kompartemen ini sudah berakhir dan semoga nanti bisa naik kereta kompartemen lagi di lain kesempatan. Kita berpisah dengan kos-kosan yang entah kapan bisa naik lagi ya. Alhamdulillah, setelah 16 jam perjalanan, tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Ketapang. Terima kasih ya Mbak. Amin, sehat-sehat juga Mbak. Bagaimana Bapak-Bapak? Oh ya, kalau di kereta belakang dapat cuanki. Cuankinya dapat berapa sih? 4 dapat 4 ya? Jangan gitu, 4 tuh harganya 120.000 Pak. Oh iya sih, benar sih. Tapi lebih mahal itu sih. Dikit, serius. Loh, enggak, itunya. Harga fotonya Iya. itu lebih mahal daripada itu. Lebih mahal dikit. Hampersnya ini loh, hampersnya lumayan loh. Yo, Boleh aku beli nggak? waduh, jangan dong. Ini buat koleksi Sangkuriang. Gimana worth it? Untuk harga sekarang worth it, tapi untuk 2,5 juta saya rasa mikir 2 kali karena eman duitnya. Kalau aku yo, tapi kalau untuk wong-wong sugih nggak masalah sama harga, menurutku worth it aja sih, nggak berasa naik 16 jam kayak gini. Di next vlog berikutnya senam punggung. Iya, berangkat 17 jam di premium. saya naik kereta ini ya, berlaga sok kaya. Nanti pulangnya naik kereta yang sama, premium. Kita balik ke setelan pabrik. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang selama 16 jam perjalanan dari kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di Banyuwangi, stasiun Ketapang. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api baru, kereta api Sangkuriang kelas kompartemen, sekaligus kereta termewah di Indonesia dan juga kereta mewah dengan rute terjauh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.